OSIS itu masih ada angkatan dampak, ada juga yang menerima aku sama Tego juga. Di situ aku masih menjadi orang yang pasif, aku gak terlalu suka banyak ngomong. Karena waktu SMP kegiatan aku itu pulang sekolah, langsung pulang ke kamar, udah hal-hal gitu. Terus masuk OSIS sampai karena sering dikasih kepercayaan yang langsung lumayan banyak tanggung jawabnya, makin lama aku makin berusaha nih kayaknya aku bisa menjalaninya. Sampai ada desas-desus, udah dari lama sebenarnya jirakan kaos. Di situ aku bilang aku nggak bisa karena ada suatu hal, ada satu dan lain hal. Aku mungkin nggak bisa, tapi sampai di sebulan yang lalu aku ditetapkan jadi kandidat sampai ke tempat tertentu. Di situ aku posisinya belum izin sama sekali nih sama orang tua, masih lupa. Sampai tempat tertentu aku ada rencana untuk pengajian pemuda, tapi ternyata tidak ada ACC, malah disuruh maju lagi. Sampai aku ngomong ke papa, kayaknya Zira harus maju, Zira kayaknya bisa. Papa bilang oke, silakan. Sampailah ada cerita dan pemilihan ternyata tidak disangka-sangka aku yang menang, aku yang menjabat. Jadi kalau tidak soal gimana perasaannya pasti senang ada, tapi lebih ke kaget dan mulai sadar diri itu Terus masalah balik lagi masalah miss terhadap program hal yang wajar. Mungkin bagi kedua OSIS yang baru, ketika nanti ada miss ataupun yang melaksanakan program di akhir jabatan, mungkin bisa ditulis di LPG-nya. Maka itu pertimbangan biar apa? Biar kelas ini nanti yang mau menjabat itu tahu yang belum terlaksana itu apa, yang sudah terlaksana itu apa, yang perlu. Kalau untuk internal ada bagiannya, yaitu kami sendiri ini kan kalian sering lihat kasih modal mandiri dan lain sebagainya. Nah untuk aku sendiri aku fokus di luar. Buat apa sih Desarila? Aku pengen sama Besar itu dikenal dan minimal dikenal oleh sekolah di Kabupaten Doraja. Maka dengan itu kayak OSIS sama Besar itu ikut seminar, terus ikut kegiatan-kegiatan di luar, atau bahkan ada yang sampai ikut posisi juga. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut didukung oleh pembina kami tercinta yang berfungsi, dan juga akhirnya kita ada salah satu dari kita yang masuk kepada kegiatan tersebut. Seperti itu mungkin. Kalau bicara pengalaman berkesan bagi aku di OSIS itu banyak banget ya. Alhamdulillah selama aku ada di OSIS itu tidak merasa berat, tidak merasa berbenturan antara mental dan pikiran. Karena apa? Aku punya anggota-anggota yang bertanggung jawab, anggota-anggota yang mau diajak kerjasama. Teman-teman mungkin boleh sedikit cerita dulu. Mungkin di kelas teman-teman semua ada kelas-kelas yang memang bersirkel, ada circle yang suka main, circle yang ambis, itu hal yang wajar. Tapi ketika aku masuk di OSIS itu gak ada circle sama sekali. Anggota aku 22 orang termasuk di dalam sendiri. Kita gak ada namanya bersirkel-sirkel. Di sana kita ketika forum dimulai semuanya duduk sama rata. Artinya gak ada yang pengen sama siapa, yang sama si B, gak. Itu sebagai salah satu hal yang berbeda bagi diri aku. Karena apa? Dari OSIS aku bisa memahami karakter orang itu berbeda-beda. Di kelas seperti apa, ketika di OSIS itu seperti apa. Terus yang kedua nih, untuk masalah acara yang paling berkesan, aku paling berkesan itu salah acara yang namanya bulan bahasa. Salah satu program yang ada di program aku adalah menciptakan hal yang baru dan itu bisa dipakai terus menerus. Salah satu lombanya adalah mengajak
Siapa yang juara Muda Jakarta tahun sekarang? Oh itu, oke selamat ya. Itu Muda Jakarta itu pertama ataupun lomba pertama itu di angkatan aku. Walaupun secara teknis itu udah berbeda, tapi setidaknya Muda Jakarta itu terus ada walaupun teknisnya terus berkembang. Dan itu salah satu pencapaian yang luar biasa, hal yang paling berkesan bagi diri aku dan juga angkatan aku, karena kamu bisa menciptakan suatu lomba, satu lomba aja tapi bisa dipakai lama. Mungkin angkatan Sheila atau angkatan terus baru pengen bikin lomba yang bisa dipakai lama bisa aja gitu. Makanya bulan bahasa pun sekarang kan kemarin itu aku bebas stres #3. Nah itu awalnya yang aku bebas stres #1 temanya apa, lomba-lombanya apa, salah satu yang didata yang terus dipakai sampai sekarang. Itu hal yang paling berkesan. Dan ketika punya lomba-lomba apalagi gak sabar pengen lihat bulan bahasa, ternyata ada lomba yang didapat, ternyata alhamdulillah hal yang didiskusikan oleh angkatan aku ternyata masih dipakai sampai sekarang itu. Itu aja sih yang paling berkesan. Kalau aku itu semua hal itu salah satunya yang paling besar adalah ketika aku sebagai ketua lomba ini PPI disebut dengan lomba PPI itu bentuknya adalah sampai betul di lomba yang dimana diikuti oleh orang ini sering dimasukkan dan bila belum masuk namun terdiri di besar. Di situ aku banyak terutama dalam hal lingkunganku karena itu yang terjadi bahwa pertama sekolah aku harus belajar. Lalu kalau ini jawab saya proses mau tadi ini bukan cara ini. Nah alhamdulillah sama itu sampai aku itu menjadi salah satu yang tersebut. Untuk kalian juga jangan lupa untuk selalu belajar karena dalam hal yang dilaku terutama ini kalau sebagian harus kayak terima kasih. Semua hal atau semua momen di OSIS selama berjabat sangat-sangat berkesan di hidup aku dan gak akan pernah dilupain, terutama buat adik kelas aku di OSIS kelas 11 dan kelas 10 yang membuat kesan itu semakin indah dan berwarna di hidupku. Tapi ada hal yang paling bikin aku sehappy itu yaitu bebaskan kemarin ini sama kayak kata saya ya. Kesannya ada di bebaskan karena bebaskan kemarin juga adalah bebaskan pertama yang mana kelas 12 adalah hujan-hujanan demi bisa menampilkan serta meramaikan acara bebaskan kemarin. Selain itu juga di bebaskan kemarin alhamdulillah kita bisa nyewa panggung dan panggung itu walaupun dipakai buat nyanyi dan walaupun tidak sesuai karena memang ada kendala hujan ya saat itu, tapi alhamdulillah kita bisa lebih bisa menyewa panggung dan meramaikan bebaskan kemarin. Serta ada juga lomba ranking 1 dikarenakan kita waktu ikutan ranking 1 juara 1 juga ya atau se-Jawa Barat, akhirnya dimasukilah ke ranking 1 tingkat salam gitu di bulan Maret. Berkesan selalu deh. Terima kasih. Emang sama semuanya berkesan. Tapi hal yang paling berkesan aku lebih ke aku bisa kenal sama kelas yang baik, yang paham, yang bisa dengan teman-teman. Terus aku bisa kenal sama teman-teman yang lain. Aku bisa lebih banyak relasi. Kalau dari momen kayaknya semuanya berkesan. Dari kamu berkesan banget. Terkait narasumbernya kalau OSIS ini, menurut Ahmad itu organisasi itu penting nggak sih buat kita sendiri? Kalau menurut aku penting ya, tapi untuk merasa penting semenjak aku masuk organisasi ini, aku jadi punya tempat untuk berkembang sendiri. Jadi aku jadi
bisa itu coba masuk ke organisasi dengan kalau misalnya dari aku organisasi penting gak sih? Kalau menurut aku organisasi itu penting. Karena kenapa? Dengan kita menjadi suatu organisasi atau seorang organisator, kita bisa meningkatkan diri kita, mulai dari perkembangan diri kita yang misalnya kita tuh gak berani buat ngeluarin kita jadi bisa berani buat ngeluarin kita. Terus kita tuh sebenarnya punya suatu karakter yang emang kita tuh gak bisa ngeluarinnya. Dengan kita masuk organisasi kita bisa ngeluarin karakter tersebut dan bisa menunjukkan bahwa kita tuh punya karakter ini loh, kita punya kelebihan ini loh. Saya itu juga dengan masuknya organisator atau kita sebagai anggota organisator yang emang awalnya nggak bisa manage waktu, begitupun kayak dari aku sendiri ya, aku susah banget buat manage waktu. Dengan masuknya aku ke organisasi, alhamdulillah walaupun emang susah banget buat manage waktu, tapi aku sedikit belajar bahwasanya waktu itu sebegitu berharganya. Karena gak kerasa gitu dari awal aku masuk daftar waktu angkatan kemarin saya sekarang udah mau lulus aja gitu, udah saya jauh lagi, dan itu tuh gak pernah dilupain sama aku. Itu sebagai salah satu organisator. Selain itu juga dengan masuknya aku ke organisator atau menjadi organisator, aku tuh jadi lebih bisa menghadapi masalah serta bisa mengerti karakter-karakter yang berbeda dari orang-orang. Misalnya setiap orang tuh punya karakter beda-beda. Kita tuh gak bisa egois kayak dia jelema kalau hidup kita atau gimana, karena emang orang itu kayak gini. Nah itu salah, karena dengan adanya kita masuk ke organisator, kita bisa oh orang ini kayak gini, berarti kita cara menanganinya harus kayak gini kayak gini. Terus untuk masalah juga, masalah tuh ada cara nyelesainya tuh beda-beda. Kayak misalnya ada masalah ini diselesaikan kayak gini, masalah itu diselesaikan kayak gitu. Aku belajar itu dari sana. Jadi seorang organisator kayak gitu, menurutku menjadi seorang organisator adalah sebuah hal yang penting bagi diri Apa yang seperti ini? Kalau dalam saya penting, tapi ada masing-masing. Coba kita sebenarnya kamu masing-masing. Selain teratur, terlalu beriman masing-masing. Kamu juga ini di komunitas itu apa belajar namanya komunikasi dan kelompok. Nah, sebagai komunitas sosial, kita tuh pasti bertemu dengan kelompok, keluarga, kelas, sekolah, itu kelompok. Nah, organisasi itu lihat kalau kita sambung untuk menjelaskannya kolaborasi. Jadi mereka komunikasi apa yang penting. Kalau kalian butuh, kalau butuh maksudnya kalau tidak berpengaruh dengan lain, karena banyak sekali pengaruh yang Organisasi itu penting ya sih. Organisasi itu menurut aku penting ya. Di balik itu tentang OSIS, PK OSIS itu menurut aku penting ya. Karena aku pribadi sama kayak Teh Sheila, dari organisasi itu kita bisa mengetahui karakter diri kita sendiri. Sama pengalamannya sama Teh Sheila, aku pun tidak dipercayai ya, bukan tidak percaya kepada diri sendiri untuk menjadi ketua OSIS gitu. Karena berkaca dari sebelumnya menjadi ketua eskul aja aku udah kacau dengan bikin OSIS, tapi alhamdulillah ternyata kepercayaan yang besar itu membuahkan hasil yang dimana aku pun harus memiliki tanggung jawab yang besar. Terus aku pengen narik organisasi ke dunia pekerjaan. Mungkin teman-teman semua juga tujuan itu akan ke dunia bekerja. Aku bakal tarik organisasi ke semua pekerjaan. Organisasi di dalam itu penting banget karena di dalam pekerjaan itu kita bakal dibagi beberapa divisi teman-teman. Aku divisi marketing dan alhamdulillah karena di CV aku ditulis berpengalaman sebagai ketua OSIS ketika user ataupun HRD itu nanya kamu ngapain aja jadi ketua OSIS, aku jelasin memanage A, B, C, D, E sampai Z